Jono adalah seorang pedagang burger kaki lima yang sukses. Warungnya selalu ramai oleh para pelanggan karena rasa dan kualitas burger yang sangat lezat. Wah, kayak biasa, burger Bang Jono ini emang paling juara. Setiap hari aku gak bisa nahan buat mampir ke sini. Makasih ya, Bu. Aku cuma pakai bahan yang terbaik buat para pelanggan setiaku. Kamu suka yang ekstra keju kan? Aku tambahin deh. Tapi Bang Jon, aku heran deh, kenapa burgernya beda dari yang lain? Padahal kelihatannya biasa aja, tapi rasanya bikin lagi. Rahasia dapur lah, Bu. Yang penting kalian suka dan selalu balik lagi ke sini. Selama aku bikin orang-orang seneng dengan masakanku, aku juga ikut bahagia. Tapi beneran deh, warungnya selalu ramai gini. Pasti penghasilannya gede kan? Jangan-jangan bentar lagi buka cabang nih. Amin. Aku sih pengen juga buka tempat yang lebih besar, tapi sementara ini aku syukuri aja dulu yang ada. Yang penting semua pelanggannya puas. Suasana semakin ramai, semakin banyak pelanggan datang. Jono terlihat sibuk tapi tetap melayani dengan ramah dan penuh semangat. Namun suatu hari banjir besar melanda kota. Warung Jono terendam, peralatan rusak dan semua bahan dagangannya hanyut. Ia kehilangan seluruh modal usahanya. Pak, airnya makin deras. Kita nggak bisa diem di sini. Kalau nggak, cepet kita bisa hanyut. Aku nggak bisa ninggalin warung ini, Bu. Semua yang kita punya ada di sini. Aku harus selamatin seenggaknya bahan dagangannya. Pak, airnya udah sampai dada. Kita harus pergi sekarang. Ini nggak main-main. Aku nggak bisa kehilangan semua ini. Kalau aku nggak punya apa-apa lagi, gimana kita hidup besok? Pak, pikirin nyawa dulu. Uang bisa dicari. Tapi kalau kita terseret arus, kita nggak bakalan selamat. Tiba-tiba sebuah gelombang air yang lebih kuat menerjang warung, menghancurkan meja dan kursi. Barang-barang Jono hanyut dalam sekejap. Enggak, ini semua kerja kerasku. Aku nggak bisa. Baiklah, kita pergi. Kita mengungsi dulu. Setelah kejadian banjir itu, banyak barang-barang berharga milik Jono yang hilang. Jono mencoba bertahan dengan sisa tabungannya, tetapi tidak cukup untuk memulai usaha kembali. Ia terpaksa meminjam uang dari seorang juragan kaya. Pak, uang kita tinggal segini. Kalau kita pakai buat makan, nggak akan cukup. Apalagi kalau mau dipakai buat mulai usaha lagi, kan? Aku tahu, Ibu. Aku udah coba mikirin semuanya. Aku pengen bangkit lagi, tapi nggak ada modal. Semua habis ke bawah banjir. Aku benar-benar nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi Pak, kita nggak bisa terus-terusan begini. Warung Bapak dulu sukses. Pasti bisa sukses lagi. Cuman butuh modal buat mulai dari awal. Emang nggak ada yang bisa minjemin Bapak uang dulu gitu? Nggak tahu ya, Bu. Semua orang lagi susah. Mau kerja serabutan, hasilnya nggak akan cukup buat modal usaha. Tapi aku dengar-dengar Juragan Satro lagi nyari orang yang butuh modal. Dia bisa kasih pinjaman, tapi bunganya tinggi. Dan kalau nggak bisa bayar, bisa berabe. Juragan Sastro yang sering ngeribetin orang kalau nggak bisa bayar tepat waktu itu. Aku dengar ada yang sampai kehilangan rumah gara-gara dia. Aku takut kalau nanti aku itu nggak bisa bayar, Bu. Malah makin sengsara. Kalau Bapak setuju buat minjem, aku bisa bantu ngomong kok sama Pak Juragan Satro. Aku kenal orangnya. Bisa bantu nego supaya bunganya nggak terlalu tinggi. Aku nggak punya pilihan lain. Aku harus coba. Aku nggak bisa diam aja. Sementara kita makin kesulitan. Aku akan temuilah dia besok. Keesokan harinya, Jono pergi menemui juragan sastro untuk meminjam uang. Walah, jadi singkatnya kamu itu lagi butuh uang karena kamu mau buka usaha lagi ya? Ya juragan, aku mau pinjam uang, Bang. 10 juta aja juragan. Semua uang aku dan barang-barang jualan aku itu hanyut. Diterjang banjir kemarin. Aku udah nggak tahu lagi harus kayak mana juragan. Ya aku sih gak masalah minjemin uang ke kamu. Tapi kamu tahu kan, aku itu orangnya gimana kalau udah berkaitan dengan masalah uang. Iya juragan, aku nggak masalah bunga 10% per bulannya juragan. Aku bakal balikin uangnya 6 bulan lagi. Oh ya sudah, nah ini uangnya. Ingat ya, bunganya 10% per bulan. Dan 6 bulan lagi harus kamu bayar plus bunganya. Ya juragan, makasih banyak ya juragan.
Jono lalu mulai membuka kembali usaha warung burger miliknya. Namun lagi-lagi kondisinya tidak mendukung kali ini. Bang, berapa harga daging sapi hari ini? Aku butuh cukup banyak buat usaha burgerku. Wah, Kang Jono, harga daging lagi naik. Sekilo sekarang 150.000. Baru kemarin naik lagi, susah nyari yang murah sekarang. 150.000? Waduh, mahal banget. Biasanya aku beli nggak sampai segini harganya. Kalau kayak gini aku bakal kesulitan ngejual burger. Aku ngerti bang, tapi ya gitu. Semua harga barang naik. Kalau abang butuh aku kasih sedikit potongan. Tapi tetap gak bisa murah banget. Nggak ada pilihan lain. Aku tetap butuh daging ini. Kalau nggak ada daging aku nggak bisa jualan dong. Ya udah deh, aku beli 5 kilo ya. Baik bang. Ini dagingnya. Semoga dagangan abang laris lagi ya bang. Jono membayar dengan berat hati, kemudian pergi meninggalkan pasar. Kesampainya di warung, ia mulai menyiapkan bahan-bahan, namun tak seperti dulu. Sudah beberapa hari dia buka warung burger, tapi tidak ada antrian para pelanggan. Pak, udah hampir siang, tapi nggak ada pelanggan yang datang. Biasanya jam segini warung kita udah ramai. Ibu, aku juga heran. Aku udah pakai bahan terbaik, bumbu tetap sama, tapi kenapa para pelanggan nggak pada datang ya? Apa mereka lupa sama burger kita? Bang John, aku dengar beberapa pelanggan mengeluh kalau harga burger abang terlalu mahal sekarang. Jadi mereka lebih milih beli di tempat lain. Apa? Kemahalan? Harga bahan pokok naik, aku nggak bisa jual lebih murah lagi. Kalau aku turunkan harga yang ada, aku malah rugi lagi. Bang, aku paham abang butuh balik modal. Tapi kalau harga burgernya kemahalan, siapa yang mau beli? Apalagi mereka kan habis kena musibah. Pasti sekarang orang lebih pilih makan yang murah. Pak, mungkin kita bisa cari yang lain. Mungkin kasih promo dulu supaya pelanggan balik lagi. Atau tambahin menu yang lebih terjangkau. Aku udah coba kasih diskon sedikit, tapi tetap nggak ada yang datang. Aku nggak sangka kondisi bakal seburuk ini. Kalau begini terus, aku nggak tahu apakah bisa bayar hutang ke Juragan Sastro tepat waktu ya. Itu yang aku khawatirin bang. Juragan Sastro bukan orang yang sabar. Kalau abang telat bayar, dia pasti datang lagi dengan cara yang gak enak. Pak, apa yang harus kita lakukan? Aku takut kalau kita nggak bisa bayar, rumah kita juga bisa disita. Kita nggak punya tempat lain buat tinggal. Beberapa bulan kemudian akhirnya waktu untuk membayar hutang kepada Juragan Sastro telah tiba. John, aku nggak suka ya orang nggak bisa bayar tepat pada waktunya. Udah bulan berapa ini? Hah? Aku kasih modal buat bantu kamu, bukan buat kasih kamu waktu leha-leha. Aku tahu Juragan, aku bukannya nggak mau bayar, tapi usaha aku tuh lagi sepi. Harga bahan naik, pelanggan berkurang, aku butuh waktu yang lebih Juragan. Alasan. Semua orang juga susah, Jono. Tapi aku itu nggak bisa menunggu selamanya. Kamu pikir aku itu bam yang bisa sabar? Aku kasih kamu pinjaman, bukan belas kasihan. Juragan, tolong beri kami sedikit waktu lagi. Kami pasti bayar. Tapi sekarang keadaan benar-benar lagi nggak ada uang. Tambahan waktu? Aku nggak peduli gimana caranya. Yang jelas aku mau uangku balik. Kalau enggak, rumah ini bisa jadi jaminannya. Jangan Juragan, ini satu-satunya tempat tinggal kami. Aku janji aku akan cari cara buat bayar. Tapi tolong jangan rumah ini ya Juragan. Aku kasih kamu waktu 1 minggu, Jono. 1 minggu. Kalau dalam waktu itu kamu nggak bisa bayar, jangan salahkan aku kalau aku itu datang lagi. Dan kali ini aku bakal sita rumah kamu. Bapak, kita harus gimana? Kita nggak punya simpenan, nggak ada yang bisa kita jual lagi. Aku nggak tahu Ibu, aku benar-benar nggak tahu. Aku udah coba semuanya tapi tetap nggak cukup. Juragan, tolong kasih aku sedikit kelonggaran lagi. Aku butuh lebih dari seminggu. Tolong kasihanlah keluarga aku ini Juragan. Kasihan? Kamu pikir bisnis jalan pakai kasihan-kasihan? Dunia ini keras, Jono. Aku juga punya bisnis yang harus jalan. Jadi jangan harap aku itu bakal lemah hanya karena kamu meratap. Kami benar-benar gak punya pilihan lain, Juragan. Kalau rumah ini diambil, kami harus tinggal di mana? Mohon, beri kami kesempatan lagi. Kamu pikir aku ini malaikat? Aku kasih kamu itu waktu seminggu, itu sudah lebih daripada cukup. Jangan buat aku itu kembali dengan tangan kosong. Ya Jono, kita pergi. Aku tidak mau dengar omong kosong lagi. Bapak, apa yang harus kita lakukan? Kita benar-benar nggak punya uang. Nggak tahu Bu, tapi aku itu nggak bisa biarkan mereka ambil rumah kita. Walaupun itu berarti aku harus melakukan sesuatu yang nggak pernah aku bayangkan sebelumnya. Jono merasa putus asa. Ia pergi ke rumah temannya Arman yang memiliki peternakan sapi untuk meminta pinjaman uang atau daging sapi agar bisa melanjutkan usahanya.
Cana, men, kamu kesini ada apa? Man, aku butuh bantuanmu. Bantuan apa lagi? Kalau soal tenaga kerja di sini aku juga lagi kesulitan. Aku nggak bisa gaji lebih banyak orang. Bukan itu, Man. Aku butuh pinjaman, entah uang atau daging sapi, supaya aku itu bisa jualan lagi. Aku benar-benar di ujung tanduk, Man. Chan, kamu tahu aku bukan orang yang pelit ya. Kalau aku punya lebih, aku pasti bantu. Tapi aku sendiri aja kesulitan. Harga pakan naik, sapi-sapi butuh perawatan. Bahkan aku sendiri bingung buat bayar pekerja aku bulan ini. Man, ini bukan soal pelit atau enggak. Ini soal bantuan teman yang lagi ada masalah. Kalau ada cara lain, aku pasti nggak akan kesini. Tolonglah, Man ya. Aku janji bakal balikin secepatnya. Aku cuma butuh kesempatan buat bangkit lagi. Cana, aku ngerti banget keadaanmu kali ini. Tapi aku itu jujur aja, aku nggak bisa kasih pinjaman. Bahkan tadi pagi salah satu sapiku aja mati. Itu malah jadi beban tambahan buatku sekarang. Tapi mati, kok bisa? Apa dia sakit? Udah aku panggil dokter hewan, tapi nggak bisa diselamatkan. Aku harus segera nguburin dia sebelum bau busuknya menyebar. Tapi aku sendiri nggak punya waktu buat gali lubangnya. Aku bisa bantu nguburin, Man. Aku cuma pingin balas budi karena udah merepotkan kamu. Kamu yakin? Kan kamu datang ke sini buat minjem uang. Kenapa kamu tiba-tiba mau bantuin aku? Ya emang aku itu kesini buat minjem uang. Tapi kalau aku bantuin kamu, siapa tahu kamu itu berubah pikiran buat minjemin uang ke aku. Ya kalau kamu itu mau bantu, aku nggak nolak sih. Tapi maaf John, soal pinjaman aku nggak bisa janji apa-apa. Setelah membantu temannya menggugurkan sapi, dia lalu pulang dan merenungkan bagaimana dia harus keluar dari masalah ini. Nggak paham lagi aku harus gimana. Uangnya hilang karena banjir. Mau buka usaha minjem modal ke juragan, malah dapat masalah lainnya. Nggak ada temen yang mau bantuin aku. Si Arman aja lagi kesusahan. Gini amat ya hidupku. Kok kayaknya isinya sial mulu. Padahal dulu aku itu nggak pernah lakuin hal-hal yang curang, licik, bahkan zolim sama orang-orang. Nggak pernah, tapi kenapa ya? Gimana ya solusinya? Tadi pas aku lihat sapi si Arman yang mati, gede banget sapinya. Sia-sia banget cuma dikubur gitu aja. Pasti si Arman rugi besar. Coba aja daging sapi sebanyak itu buat aku aja. Pasti aku udah bisa jualan sekarang. Ya juga ya. Kenapa nggak aku pakai aja bangkai sapi itu daripada sia-siakan, dan juga sapinya gratis. Kayaknya aku udah nemu solusinya deh. Kenapa aku nggak kepikiran ya pas bantuin si Arman tadi? Ya udahlah. Sekarang aku pulang dulu. Siap-siap buat beraksi malam ini. Tunggu aja daging sapi gratisku. Malam harinya Jono kembali ke lokasi penguburan sapi dengan membawa sekop. Ia menggali kuburan dan mengambil bangkai sapi itu diam-diam. Aku nggak punya pilihan lain. Aku harus lakukan ini, kalau enggak aku bakal kehilangan semuanya. Apa aku benar-benar udah sejauh ini ya? Aku bahkan nggak tahu apakah ini akan berhasil. Tapi aku nggak bisa diam aja. Jono mulai menggali tanah itu dengan penuh tenaga. Kenapa tanahnya keras begini? Tapi aku harus terus sedikit lagi. Tuhan, maafkan aku nggak mau begini. Tapi aku itu nggak punya pilihan lain. Juragan Sastro bakal ambil rumahku kalau aku itu nggak bisa segera bayar. Aku nggak bisa biarkan Rina kehilangan tempat tinggal. Gimana kalau ada yang lihat ya? Enggak. Aku nggak boleh takut sekarang. Aku harus cepat sebelum ada yang datang. Aku nggak bisa gagal. Aku harus bertahan. Setelah beberapa jam kemudian dia menggali, akhirnya ini dia nih sapi itu. Ya Tuhan, aku gak percaya aku benar-benar melakukan ini. Aku benar-benar udah jatuh serendah itu. Jono menarik bangkai sapi itu ke permukaan dengan susah payah. Astaga, baunya luar biasa, bau banget. Tapi nggak boleh mundur. Aku harus cepat, aku harus bertahan. Ini bukan soal keinginan lagi. Ini soal hidup dan mati. Jono kemudian mengambil daging sapi tersebut dan memasukkannya ke dalam karung. Sekarang aku harus bawa ini ke rumah. Semoga nggak ada yang lihat. Kalau ada yang tahu, aku tamat lah. Aku nggak tahu apa yang aku harus hadapi nanti. Ia membawa bangkai sapi itu ke rumah dan mengolah daging tersebut agar tidak tercium bau busuknya. Ia mencampurkan dengan berbagai bumbu dan mulai menggilingnya untuk dijadikan patty burger. Bumbu ini harus cukup kuat buat nutupin bau busuknya. Aku harus pastikan nggak ada yang sadar kalau ini bukan daging segar. Apa aku udah gila ya? Aku benar-benar melakukan hal ini. Apa yang akan terjadi kalau ada yang tahu ya? Apa aku masih bisa tidur nyenyak setelah ini? Jono mulai menggiling daging tersebut, mencetaknya menjadi patty burger. Besok aku bakal mulai jual ini. Aku nggak punya pilihan lain. Aku harus bertahan. Aku harap ini cukup buat bayar utangku.
Aku harap aku itu nggak akan menyesali ini. Esoknya Jono kembali berjualan burger dengan harga yang jauh lebih murah. Pelanggan mulai berdatangan karena harga yang terjangkau. Bang Jono, aku dengar dari orang yang kalau harga burger di warung abang sekarang murah banget. Beneran, nih, nggak ada tipu-tipu. Beneran, nggak ada tipu-tipu. Aku turunin harga biar lebih banyak orang bisa menikmati burger enak tanpa harus mikirin dompet mereka. Wah, bagus banget bang. Soalnya kemarin aku tuh suka kepengen beli, tapi dompetku tipis. Sekarang mah nggak ada alasan buat nggak makan burger abang tiap hari. Aku sampai nggak percaya bang, harga segini kok bisa? Jangan-jangan ada trik khusus ya? Rahasia dapur dong, yang penting tetap enak dan kalian puas nih. Coba dulu. Wah, beneran enak bang, gurih, empuk, dan bumbunya pas. Kok bisa tetap sereng ini? Padahal harganya juga lebih murah. Ya nih bang, aku kira dengan harga yang turun rasanya bakal berkurang, tapi ternyata makin mantap aja. Rahasianya apa sih bang? Yang penting pakai bahan pilihan dan dikasih bumbu dengan sepenuh hati. Kalau bikin makanan dari hati pasti rasanya nggak akan mengecewakan. Hah, kalau gitu abang harus terus jualan pakai hati ya. Aku pesen 3 lagi deh buat keluarga di rumah. Aku juga mau nambah pesanan deh. Tadi baru makan 1, tapi rasanya nagih. Bang John, kalau begini sih aku bakal langganan terus nih. Semoga warung abang ini makin laris ya. Amin, makasih ya doanya. Selama kalian itu masih suka makan di sini, aku bakal terus jualan dengan harga yang terbaik. Esoknya Jono kembali berjualan burger dengan harga yang jauh lebih murah. Pelanggan mulai berdatangan karena harga yang terjangkau dan tak butuh waktu lama, dia juga mendapatkan banyak keuntungan dan berhasil melunasi hutangnya kepada Juragan Sastro. Keesokan harinya banyak pelanggan yang datang untuk melakukan protes kepada Pak Jono. Pak Jono, keluar kamu pak, keluar. Ada apa ya ini? Kok rame-rame begini? Kan aku udah bilang setiap hari Rabu warungnya nggak buka karena aku harus belanja daging sapi. Udah sana pulang dulu, aku nggak jualan hari ini. Sombong amat. Bapak kira kami kesini mau beli burger busuk kamu ya? Bukan, kami kesini karena kami mau minta pertanggungjawaban bapak. Hah? Burger busuk? Pertanggungjawaban? Maksudnya apa ini ya? Kalau ngomong ya jelas dong. Gara-gara bapak jualan curang, banyak warga di kampung ini yang harus dioperasi pak. Gara-gara di perut mereka ada cacing pita. Oh, ya terus apa hubungannya sama aku? Aku kan cuma jualan burger biasa. Kenapa kalian malah menyalahkan aku cuma gara-gara cacing pita? Dasar jadi orang kok nggak jelas banget nih. Ya ada hubungannya lah. Setelah semua orang yang sakit diselidiki dan diperiksa, mereka semua sakit setelah makan burger bantuan bapak. Dan dokter di rumah sakit juga mengatakan kalau patty yang bapak gunakan itu mengandung cacing pita yang biasanya ada di daging busuk. Iya kan? Bapak buat burgernya dari patty daging busuk. Oh, ada daging busuk? Enggak lah, mana ada aku tuh pakai daging busuk. Kalian jangan asal nuduh ya. Halah, jangan banyak omong. Gara-gara anak bapak, anak aku harus dirawat di rumah sakit. Aku kutuk kau menjadi sapi pak. Hah? Kutuk? Jangan khawatir pak, kalau bapak nggak curang, bapak nggak akan kena kutuk. Tapi ya kalau emang curang pasti jadi sapi, hahaha. Seketika awan bergemuruh dan petir menyambar Pak Jono dan mengubah menjadi sapi. Hahaha, beneran curang kan? Ngomong-ngomong, ini sapi nggak ada yang punya kan? Kita makan aja. Makan aja bu, makan aja daging sapi gratis.